Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, hadiratnya nggak ada ya, hadiratnya satu, dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan amalan ibadah, sholat isya, dan insya Allah sholat tarawih dan witir berjamaah nanti. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pamungkas tuntunan kita, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah sampai di malam ke-13 bulan Ramadan. Artinya sudah hampir separuh. Entah kita harus berbahagia atau bersedih, karena ini adalah suatu kesempatan yang kita tidak akan pernah tahu apakah kita dapat mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Takdir ada di ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam rakaat kedua saya membaca surat Al-Asr, berisi 3 ayat saja. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beramal saleh dan saling menasihati untuk kebenaran, dan mereka juga saling menasihati untuk kesabaran. Hanya 3 ayat, akan tetapi mengandung inti dari kehidupan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa jika saja Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat-surat lainnya, hanya satu surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, niscaya kita telah mendapatkan sebuah petunjuk yang lengkap. Itu kata beliau. Jadi 3 ayat ini mengandung hakikat atau makna dari kehidupan kita. Apa tadi? Allah bersumpah demi waktu, demi masa yang tidak akan bisa terulang kembali untuk kita manusia, bahwa sesungguhnya kita ini sedang dalam kerugian. Kita ini semuanya, kecuali orang-orang yang melakukan amal saleh, orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati untuk bersabar. Apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan amal saleh? Apakah sudah cukup amal saleh kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah siap ketika nanti malaikat akan membuka catatan amal-amalan kita? Apakah kita sudah cukup percaya diri untuk itu? Kalau belum, ya mari kita tingkatkan amalan kita. Karena ini adalah kuncinya, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Lainnya merugi. Yang bersenang-senang saja hidupnya merugi. Yang berfoya-foya saja hidupnya merugi. Yang tidak melakukan apa-apa juga merugi.
kuncinya adalah amal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran. Artinya apa? Dakwah. Artinya apa? Kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, berbuat kebenaran. Kita untuk diri kita sendiri saja belum cukup. Karena ayat ini satu kesatuan. Tidak berhenti di wa amilus solihati, tapi berlanjut ke saling menasihati di dalam kebenaran. Kalau kita merasa amal kita sudah banyak, lalu kita cukup berhenti di situ, tidak menasihati orang lain, tidak berdaya guna untuk umat, diam saja ketika terjadi kemungkaran di sekitar kita, maka bisa dikatakan belum sempurna amal soleh kita. Juga yang terakhir adalah saling menasihati di dalam kesabaran. Artinya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah berusaha, kita sudah berdakwah, kita sudah menasihati, namun ternyata takdir belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita saling menasihatilah dalam kesabaran. Jika terjadi suatu musibah, maka kita saling menasihati dalam kesabaran. Jika ada hal-hal yang belum sesuai dengan keinginan kita, maka kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Penutup, saya kemarin malam tidak sengaja melihat suatu trending di YouTube, yaitu tentang mu'alafnya seorang dokter gigi PNS di Jakarta Barat, namanya Dokter Gigi Karissa. Karena apa? Karena wabah corona. Jadi corona ini ternyata juga membawa berkah kepada beberapa orang. Salah satunya beliau. Pada saat corona dia melihat orang-orang menggunakan masker. Muncul di dalam benaknya, kok sama ya kayak orang Islam yang menggunakan niqab. Lalu orang-orang tidak bersalaman, hanya memberikan isyarat saja. Kok sama ya sama orang-orang Islam yang bukan muhrim, tidak mau bersalaman. Lalu kemudian dia tertarik untuk mendalami Islam hingga akhirnya dia menjadi seorang mu'alaf. Dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi dari keluarganya dan lain sebagainya, secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya ketahuan dan lain sebagainya, ada satu ucapan atau bagian yang cukup membekas dalam tayangan yang kurang lebih 1 jam. Satu bagian ini menurut saya cukup membekas, yaitu ketika dia telah mendapatkan hidayah, dia berusaha menjalaninya dengan semaksimal mungkin. Sholat wajib, sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, sholat duha, tahajud, witir, puasa Senin Kamis, bahkan sholat hajat, sholat taubah, dia lakukan semuanya. Ketika ditanya oleh penceramahnya, interviewernya menanya, kenapa Anda melakukan itu semua? Dia jawab apa? Saya sudah 37 tahun lepas. Saya 37 tahun ini ngapain aja? Maka di sisa hidup saya harus mengejar ketertinggalan saya. Subhanallah. Ini adalah jawaban yang cukup menohok bagi saya. Karena sebagai muslim yang saya dapatkan sejak lahir, ternyata amalan ibadah saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang mu'alaf. Dan ini sebenarnya terkorelasi dengan apa yang kita bahas tadi, yaitu waktu yang tidak akan terulang kembali. Allah telah memberikan hidayah kepada orang yang dia pilih, dan orang ini merasa waktu tidak akan terulang kembali, maka dia berusaha semaksimal mungkin menjalani ibadah di sisa hidupnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut, dan apa yang saya sampaikan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Wabillahi taufiq
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.